Oke, halo teman-teman semuanya. Ya, jumpa lagi dengan saya Sani Afriansa di live kali ini kita akan bahas topik tentang kepemudaan. Jadi penting banget pemuda di masa depan itu mempunyai jiwa kepemimpinan sehingga bisa mengantarkan Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi. Bersama Bang Bakri. Halo Bang Bakri. Halo, siap Bang Son, kedengaran nggak Bang? Halo, kedengaran suara saya ya? Aduh. Halo Bang, Ya, halo, kedengaran ya? Oke, baik. Sejauh ini kedengaran? Kedengaran. Boleh boleh perkenalkan diri dulu Bang Bakri. Oke, sip. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Son dan teman-teman pemirsa dimanapun berada, asik. Perkenalkan ya, nama saya Bakri, saya asli Ambon ya. Apalagi ya, saya ketemu dengan Bang Son di sebuah acara di Bogor tahun 2017 kalau nggak salah ya. Acaranya Di Iya, apa nama? sip. Iya, Via. Kalau nggak salah, Indonesian Youth Education Forum Camp kalau nggak salah ya. Sip. Nih, izin Bang Son nih, aku lagi di belakang apa kayak hutan-hutan gitu. Dicari aman, cari tempat. Oke, aman. Siap. Kabarnya lagi di rumah berarti ya. Iya, lagi di ini. Tapi bentar lagi ada acara lagi. Masya Allah, selalu sibuk dan bukan sibuk ya, tapi selalu produktif gitu ya. Aduh, harus sebagai pemuda harus. Saya coba aktif di Facebook ya, udah lama banget saya nggak aktif di Facebook. Hai Raffi. Jadi waktu itu aktif di Facebook, keingat kok ada Bang Bakri gitu kan dulu. Kayaknya saya tahu dulu dia pas postingan yang di ini ya, begini yang di depan yang di Bogor ya. Oh ya. Iya. Bogor ya, kita waktu Jenderal Sudirman ya. Iya, anak IAP gitu. Jadi tertarik buat ngajak diskusi juga gitu kan. Nah, mungkin kasih pandangan dulu terkait dengan topik kita hari ini yang membahas tentang pemuda ini. Apa sih? Boleh dari Bang Bakrinya. Baik. Ya, baik, terima kasih Bang Son, teman-teman semua. Saya izin mulai ya. Kalau kita ingat kata-kata Bung Karno seperti ini ya. Beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akar-akarnya. Beri aku 10 orang pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. 1000 orang tua itu hanya mampu untuk bermimpi gitu. Tapi 1 orang pemuda saja, saya ulangi ya, 1 orang pemuda saja itu mampu untuk mengubah ya sebuah bangsa atau suatu negara seperti itu. Kata-kata ini diungkapkan oleh sang proklamator kita, Insinyur Soekarno, yang kemudian sampai saat itu masih menjadi rujukan, menjadi warisan bagi setiap pemuda untuk apa? Untuk membakar semangat jiwa-jiwa para pemuda seperti itu. Saya melihat bahwa dari pesan-pesan beliau, pesan-pesan Bung Karno ini sebenarnya memberikan arti bahwa betapa pentingnya betapa pentingnya pemuda bagi suatu bangsa, bagi suatu daerah. Karena apa? Karena kemajuan, perubahan, pembangunan suatu desa, suatu dusun, suatu kecamatan, suatu kabupaten, suatu provinsi, sampai suatu bangsa atau negara itu memang ditentukan oleh pemudanya gitu. Mengapa demikian? Karena pemuda itu menurut saya itu punya keunikan sendiri gitu, punya keunikan, punya kelebihan yang seharusnya itu dimanfaatkan oleh pemuda itu sendiri gitu. Selain dimanfaatkan itu juga
sebagai seorang pemuda itu harus peka kepada dirinya dan lingkungan sekitarnya gitu. Apa saja sih keunikan-keunikan itu gitu. Nah, teman-teman semua, Bang Son, kita sebagai pemuda itu punya 3 ciri khas yang hampir tidak ada di generasi-generasi lainnya gitu. Yang pertama itu adalah jumlah pemuda itu sangat banyak. Di tahun sekarang, tahun 2024, kalau nggak salah, menurut data BPS tuh, kita itu ada sekitar 64 juta jiwa pemuda di Indonesia. Dan itu adalah sekitar 24% lah dari total jumlah penduduk Indonesia saat ini. Gitu. Artinya, kita tuh hampir sedikit lagi tuh menjadi setengah dari jumlah penduduk Indonesia. Begitu banyaknya, betapa banyaknya jumlah kita, kalau kita semua bersatu padu, ya, membayangkan betapa dulunya pemuda-pemuda pada saat itu saja yang masih sedikit, yang dihitung dengan ya sekitar berapa persen lah, itu mereka masih punya ikhtiar, masih punya inisiatif untuk kemudian menyatukan bangsa ini gitu. Itu yang pertama. Jadi jumlah kita tuh banyak gitu. Yang kedua adalah kita itu punya semangat. Belum tentu orang tua itu punya semangat gitu. Belum tentu anak-anak itu punya semangat. Tapi anak muda itu sudah pasti punya semangat. Hanya saja memang ada beberapa faktor yang kemudian menyebabkan orang muda itu tidak bisa bergerak untuk melakukan apa-apa yang seharusnya dibutuhkan di lingkungan sekitarnya, atau melakukan apa-apa berkontribusi bagi bangsa atau suatu daerahnya seperti itu. Jadi kita itu punya semangat. Selain jumlah kita banyak, kita juga punya semangat yang tinggi gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita itu punya kreativitas. Kita itu punya inovasi. Kita itu punya daya untuk berpikir itu, untuk melakukan sesuatu yang luar biasa itu ada gitu. Jadi ada 3 hal itu yang menurut saya itu menjadi keunikan sendiri yang seharusnya itu bisa kita manfaatkan, Bang Son dan teman-teman semua. Kalau kita tarik sejarah ya dari dahulu sampai saat ini, sebenarnya peran pemuda itu sangat berdampak banget buat pembangunan bangsa ini gitu. Sebut saja misalnya peristiwa 24 Mei atau 26 Mei kalau nggak salah, itu ada peristiwa berdirinya organisasi Budi Utomo pada saat itu, yang kemudian yang tahun 1908 ya, itu mereka berkumpul kemudian berbicara terkait dengan bagaimana mereka bisa menyatukan ya bangsa ini, menyatukan Indonesia ini yang masih pada saat itu masih kayak terpisah-pisah gitu, terpisah-pisah antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya, itu belum satu gitu. Kemudian di tahun 1928 ada peristiwa yang sangat bersejarah sekali buat kita semua, yang kemarin baru kita lewati beberapa hari yang lalu gitu. Peristiwa tanggal 28 Oktober yang kita peringati sebagai Sumpah Pemuda, itu adalah sebuah peristiwa yang kemudian mengumpulkan pemuda-pemuda dari berbagai daerah ya, ada Jong Celebes, ada Jong Ambon gitu ya, ada macam-macam, yang kemudian mereka berkumpul di Batavia sekarang Jakarta untuk apa? Untuk mengikrarkan 3 hal: persatuan, tanah air, dan juga bahasa. Itu adalah salah satu atau salah 2 peristiwa yang seharusnya tuh kita bisa ambil ibrohnya, ambil manfaatnya untuk kemudian sama-sama kita berkontribusi ya. Mungkin peran pemuda-pemuda saat itu menyatukan bangsa ini gitu. Terus apa sih peran kita saat ini depannya gitu? Itu yang harus kita sadari, Bang Son dan teman-teman semua. Harus kita sadari ya, mungkin ada banyak sekali aspek yang harusnya kita perhatikan. Makanya saat-saat ini sering sekali dalam setiap pembahasan tentang pemuda, kita tuh selalu tuh dituntut untuk menjadi agent of change, kemudian menjadi agent of control, agent of sosial, dan agent-agent yang lainnya, yang seharusnya tuh menjadi reminder buat kita semua bahwa kita tuh harus peka gitu. Kita tuh harus peka terhadap persoalan-persoalan sekitar kita, persoalan lingkungan, kemiskinan, ya, kemudian banyak sekali persoalan-persoalan yang harusnya membutuhkan keterlibatan kita. Secara sederhana, kita tuh harusnya peka gitu. Kita harus peka terhadap lingkungan sekitar kita. Makanya saya tuh kadang-kadang kalau bicara soal pemuda ini kayak seolah-olah tuh kayak menceramahi diri sendiri gitu, menceramahi diri saya sendiri gitu. Kapan sih kita ini harus bangun gitu?
kapan sih kita ini harus sadar gitu teman-teman, kemana aja kita gitu. Makanya saya tuh kalau Bang Son perhatikan, saya tuh nggak bisa diam Bang, saya tuh nggak bisa diam, saking semangatnya saya sebagai seorang pemuda. Waduh, saking semangatnya saya sebagai seorang pemuda tuh nggak bisa diam, nggak bisa kayak tenang gitu melihat anak-anak teman-teman saya yang apa namanya, misalnya baru semester 1 mau datang kuliah dari kampung gitu ya. Itu tuh berdiam diri gitu. Nah, ini harus saya manfaatkan nih, harus bisa dikolaborasi dengan kegiatan-kegiatan yang produktif sehingga mereka tuh menjadi menjadi semangat satu. Yang kedua tuh mereka tuh sadar bahwa akan peran pentingnya mereka itu ada di sekitar lingkungan. Makanya sering sekali saya bikin kegiatan, entah itu lingkungan kah, entah itu event-event kah, atau hal-hal yang lainnya yang menurut saya itu yang penting bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar gitu. Dan kemudian satu hal lagi yang ingin saya mention lah ke kita semua, bahwa anak muda itu tuh harusnya tidak boleh berjalan sendiri. Kita tuh rugi gitu. Kita tuh rugi kalau misalnya kita mau jalan sendiri untuk melakukan sesuatu. Dibutuhkan ada yang namanya kolaborasi. Kita tuh harus bisa menggandeng, kita tuh harus bisa mempersatukan berbagai kalangan di sekitar lingkungan kita gitu. Ada orang tua, kemudian ada pemerintah, kemudian ada NGO misalnya, itu tuh harus kita gandeng sebagai bentuk kolaborasi kita dengan semua aspek yang ada untuk sama-sama melakukan sesuatu yang itu, dalam tanda kutip, itu merubah suatu keadaan, suatu lingkungan di sekitar kita. Maka itulah yang disebut sebagai relevansi antara pemuda hari ini sebagai pemimpin dari esok. Kita tuh kalau kita harus sadar ya teman-teman, kita tuh harus sadar bahwa kita tuh adalah pemimpin-pemimpin selanjutnya, karena kan pasti mereka itu kan orang-orang yang sekarang jadi pemimpin nih, misalnya nih, orang tua kita yang sekarang jadi pemimpin nih, itu kan ke depan kan pasti mereka akan hilang, mereka akan punah gitu ya, dalam tanda kutip akan meninggoy dari dunia ini, dan kita tuh lah yang akan menjadi penerus-penerus mereka. Kalau kita nggak punya persiapan itu, ya maka ya sama saja gitu. Maka harusnya kita sadari dari sekarang ya, untuk kemudian melakukan langkah-langkah yang bisa memberikan dampak positif bagi lingkungan di sekitar kita, seperti itu. Untuk sementara seperti itu Bang Son dan alright, luar biasa sekali ya tadi ya. Masih melek. Nah, itu tadi saya simpulkan bahwasanya kita harus hati-hati dalam hal ini ya, harus mempersiapkan diri baik. Hal menarik orang di maunya produktif itu seseorang yang mau agak mau berproduktif. sorry Bang Son, suaranya tidak kedengaran Bang Son, nggak kedengaran suaranya. Saya lagi cari-cari jaringan nih, kira-kira nih mana nih tempat yang pas nih. Waduh. Boleh diulang dulu Bang Son, soalnya nggak kedengaran. Sekarang udah kedengaran? Oke, sekarang sudah. Kalau gitu. Jadi pertanyaan simpel aja Bang. Jadi kan Abang kan sering tadi mention bahwasanya pemuda itu harus digerakin. Bagaimana nih sebagai itu cara Abang menggerakkan pemudanya seperti apa? Oke, baik. Baik, ini cerita pengalaman ya. Saya awal-awal masuk kuliah itu memang punya
kebiasaan menyendiri juga gitu. Saya awal-awal kuliah. Kemudian dalam suatu waktu saya merenung gitu. Kalau misalnya saya tidak bisa apa-apa, ya mungkin saya akan disamakan dengan mahasiswa-mahasiswa yang cuma datang kuliah pulang gitu. Ini kita mahasiswa kan pemuda juga ya, jadi masih ada irisannya lah ya. Ya, akhirnya saya tuh setelah merenung akhirnya wah saya harus bangkit nih untuk bisa produktif gitu. Akhirnya mulai dengan hal-hal kecil gitu, mulai dengan hal kecil, melihat, meng-ATM ya, mengamati, meniru, memodifikasi apa namanya kegiatan-kegiatan orang-orang dalam komunitas-komunitas, dalam organisasi-organisasi. Akhirnya hal itu kemudian menjadi referensi saya untuk kemudian sekarang ini saya buat sebenarnya kalau bisa dibilang bukan satu saja sih, tapi lebih dari satu, bahkan sudah lebih dari 3 komunitas yang sudah saya dirikan, yang di dalamnya adalah terdapat kumpulan anak-anak muda gitu. Nah, cara saya adalah yang pertama, satu melakukan pendekatan persuasif dengan mulai dari teman-teman yang dekat dulu, dengan circle saya dulu gitu. Caranya seperti itu sih. Paling ngopi-ngopi, ngobrolin tentang project, ya pastinya project sosial. Saya tuh selalu melakukan sesuatu tuh selalu yang berdampak positif buat sosial. Jadi bukan untuk pribadi saya saja gitu, atau untuk kita saja yang dalam artian di dalam komunitas saja gitu. Tapi bagaimana sih bisa membuat proyek itu bisa berdampak positif bagi orang-orang banyak gitu. Jadi kayak kebermanfaatannya itu dirasakan luas oleh masyarakat di luar sana gitu. Akhirnya dengan circle kemudian bergeraklah kita ke punya teman gitu. Jadi dari teman ke teman gitu. Nah setelah itu kemudian kita bentuk project, kemudian dikasih training. Kalau saya tuh biasanya kasih training dulu kepada teman-teman dalam kepanitiaan atau dalam kelompok itu terkait dengan hal-hal apa saja yang seharusnya menjadi persiapan-persiapan kita, dan itu kemudian membuat mereka tuh menjadi menjadi termotivasi gitu ya, karena training-training yang diberikan tuh kayak menyentuh banget gitu. Kayak contoh misalnya bagaimana sih cara kita melakukan asesmen gitu ke lingkungan sekitar. Asesmen itu kan terbagi atas 2 ya, asesmen potensi dan asesmen asesmen potensi sumber daya alam dan asesmen lokasi. Jadi kayak menjadi tambahan tambahan pengalaman, tambahan informasi, tambahan ilmu juga buat mereka, dan akhirnya mereka tuh menjadi semangat. Itu tuh hal-hal sederhana seperti itu tuh menjadi mereka tuh kayak semangat untuk melakukannya. Jadi cara saya untuk menggerakkan mereka ya seperti itu, Bang Son. Kalau udah banyak, kalau dampak sorry Bang Son, sorry. Kurang kedengaran Bang, kurang kedengaran. Sekarang coba sudah kedengaran? Nah, sudah. Oke. Ulang singkat aja. Ya, jadi siap. Tadi udah dimention ada beberapa komunitas yang sudah didirikan kan. Jadi kita bisa juga dari kepemimpinan itu. Nah, sebenarnya apa yang keinginan Bang Bakri sendiri terkait dengan leader dan juga leadership, terkait dengan leadership kan, sehingga mendirikan komunitas itu gitu. Emang tujuan besarnya? Oke. Saya tuh ini ya, kalau dibilang tujuan besar sih nggak terlalu besar sih Bang Son. Saya punya tujuan tuh kayak biasa aja gitu. Sebagai manusia tentunya, saya tuh merasa bahwa saya tuh ingin berbuat hal-hal baik itu buat orang-orang di sekitar, supaya karena gini, saya tuh sangat merasa bahagia gitu ya. Mungkin teman-teman di sini atau Bang Son pernah merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa itu adalah ketika kita melakukan sesuatu
dan kemudian dirasakan manfaatnya oleh orang banyak gitu. Wah, itu tuh saya tuh kayak kena banget gitu di hati gitu. Akhirnya itu menjadi suatu apa ya, suatu kebiasaan yang menjadi mendarah daging gitu. Ingin selalu untuk dilakukan. Tapi kalau bicara tujuan yang besar sih sebenarnya nggak terlalu besar sih, biasa aja. Saya tuh pengen membuat anak-anak atau adik-adik ya, dalam kurung pemuda lah, itu bisa merasakan pengalaman-pengalaman yang ada di dalam organisasi yang saya bikin atau komunitas yang saya buat, untuk kemudian mereka itu berdampak kepada masyarakat banyak gitu. Saya mendirikan komunitas namanya Anak Muda Bergerak gitu. Di komunitas ini saya tuh mengajarkan mereka itu untuk terus bergerak gitu. Jadi jangan terlalu banyak ngomong gitu. Kita kalau cuman konsep-konsep doang, aksinya nggak ada, tuh kayak kita tuh lempar garam di laut gitu. Selalu saya bilang seperti itu. Jadi yang dibutuhkan sekarang tuh aksi, bukan cuman bicara, bukan cuman ngomong doang gitu. Itu yang ingin saya saya sebarkan gitu. Saya ingin samakan persepsi saya dengan teman-teman yang lain, bahwa kita tuh ingin berdampak ya, bergerak kemudian berdampak pada masyarakat. Itu aja sih Bang. Dan besarnya memberikan Sorry Bang, sorry. Nggak kedengaran. Aduh. Belum. Sekarang sudah. Baik. Pertanyaannya itu adalah hal apa yang akan terjadi Bang Bakri di masa depan? Kalau seorang gimana? Nggak sadar kalau ada orang yang harus memiliki Sorry Bang, masih gangguan. Oke, kasih tahu aja kalau nggak gangguan ya. Ya. Siap. Sekarang sudah. Coba gimana? Sekarang udah bagus? Udah bagus. Sudah. Oke. Pertanyaannya adalah gimana? Sekarang udah bagus ya? Sudah. Apa ke depannya kalau misalnya seorang pemuda tidak sadar bahwasanya harus menjadi seseorang yang punya kualitas di masa depan? Sorry Bang, kata-kata terakhirnya belum kedengaran jelas. Jadi diulang saja Bang. Oke. Begini ya. Nanti pemuda itu kalau nggak sadar dirinya, kalau nggak sadar dirinya, menjadi seorang pemimpin di masa depan, menjadi seorang pemimpin di masa depan. Ya. Apa yang terjadi? Oke, sip. Baik. Kalau kita baca ya Bang Son, teman-teman semua, Ginanjar Kartasasmita, kalau nggak salah, beliau itu pernah mengatakan begini, dalam bukunya beliau mengatakan bahwa setiap pemuda itu harusnya itu merasa dirinya itu sebagai pelopor gitu, menjadi pelopor itu artinya membuka jalan, kemudian selain membuka jalan tuh merintis gitu ya, mengarahkan gitu. Dalam kaitannya dengan pemimpin itu
pelopor itu diartikan sebagai orang yang pelopor. Pemimpin itu tidak bisa kita definisikan secara sempit gitu. Kita tuh harus mendefinisikan pemimpin itu harus luas. Artinya bahwa bukan cuman menjadi ketua-ketua atau kepala-kepala di setiap, misalnya di setiap pemerintahan atau organisasi, tapi menjadi anggota saja, menjadi orang biasa saja itu bisa disebut sebagai pemimpin. Dalam artian bahwa ketika dia ada di lapangan, ya, ketika dia ada di lapangan, dia harus merasa memposisikan diri sebagai seorang pemimpin. Dia harus mengarahkan apa-apa yang harusnya dilakukan, hal-hal kecil yang harusnya diperhatikan. Karena kalau misalnya hal-hal kecil atau hal-hal yang tidak diperhatikan di sekitarnya atau pada saat membuat kegiatan, membuat event, membuat project, itu bisa berdampak besar pada project atau kegiatan atau event tersebut gitu. Jadi kita sebagai pemuda itu harus memposisikan diri itu sebagai itu, bukan mengartikan diri bahwa harusnya menjadi pemimpin yang besar baru bisa melakukan ini tuh, harus bisa melakukan itu gitu. Tapi memposisikan diri itu sebagai pelopor gitu. Lalu apa yang terjadi apabila pemuda hari itu tidak mempersiapkan diri lah, istilahnya seperti itu, mempersiapkan diri untuk bisa menjadi pemimpin di hari esok. Kalau menurut saya tuh rugi sih. Kalau menurut saya tuh rugi besar, karena kita tuh akan kalah, ya. Itu akan kalah, pertama kalah bersaing dengan misalnya secara kelompok atau misalnya secara pergaulan dengan teman gitu ya. Tapi yang rugi besarnya adalah kita akan kekurangan generasi-generasi terbaik yang bisa memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik gitu. Karena ketika kita bicara soal bangsa, maka kita akan bicara terkait dengan persaingan antara suatu bangsa dengan bangsa yang lainnya gitu. Bayangkan kalau misalnya kita pemuda hari ini tidak bisa mempersiapkan diri. Bayangkan kalau kita pemuda hari ini tidak melakukan persiapan-persiapan untuk menjadi pemimpin di hari esok. Bagaimana nasib bangsa kita ke depan gitu. Kita akan tertinggal dengan bangsa-bangsa lain, sebut saja misalnya Malaysia, Singapura, Thailand, dan negara-negara Asia lainnya yang ada di sekitar kita gitu. Jadi saran saya adalah kita harus peka gitu. Kita harus peka teman-teman semua untuk kemudian memajukan bangsa kita ke depan. Seperti itu Bang Son. Kurang banyak. Nggak kedengaran Bang, nggak kedengaran, sorry. Ini lagi saya cari-cari ini. Bisa coba. Mungkin ini ya, semakin ke timur semakin jaringannya buruk ya. Kurang tahu. Nah itu bisa PR pemimpin kita kayaknya ya untuk. Iya, siap. Nah, harus PR kita nih, PR kita semua nih. Oke, gimana? Kan bahwasanya kita harus menselaraskan semuanya, ya, menyetarakan jaringan ya, ini, sehingga akses informasi itu lebih cepat. Ya, betul. Pertanyaannya Bang Son, pertanyaan selanjutnya. Terkait dengan alternatif langkah-langkah ada job komunitas, kemudian memberikan dampak. Nah, pertanyaan saya nih, Bang Bakri, maksudnya nanti Bang Bakri bisa memberikan arahan-arahan kepada orang di luar sana yang dalam tanda malas gabung sebuah komunitas atau kayak malas untuk bergerak, mau main TikTok aja atau mau game, mabar sebagainya gitu aja, tidak memberikan hal-hal dampak positif buat jangan kayak gitu, jangan dibunuh. Silakan. Baik. Untuk seluruh anak-anak muda di luar sana,
untuk teman-teman pemuda yang ada di luar sana, bangsa ini tuh nasibnya itu ditentukan oleh kita semua. Kita jangan berleha-leha, kita jangan malas gerak atau mager. Kita harus bangun, kita harus sadar, kemudian melakukan segala sesuatu yang bisa berdampak positif minimal buat lingkungan sekitar kita. Jangan terlalu jauh, tingkat desa lah, tingkat RT saja. Gitu. Itu adalah langkah kecil tapi manfaatnya sangat besar bagi kemajuan suatu bangsa gitu. Dan harapan saya buat seluruh teman-teman pemuda dimanapun berada, kita kan pasti berperan di bidang masing-masing gitu ya. Ada yang di bidang bisnis ya atau usaha, ada di bidang aktivis atau politisi, ada yang di bidang akademik atau akademisi. Gitu. Teman-teman teruslah berjuang sesuai dengan ruang dan gerak teman-teman masing-masing. Teman-teman di bidang usaha atau di bidang bisnis, bekerjalah terus, tapi jangan lupa sejahterakan bangsa ini. Jangan lupa sejahterakan masyarakat yang ada di sekitar kita. Teman-teman aktivis, teman-teman politisi, berjuanglah terus, suarakan suara-suara kebenaran. Untuk apa? Untuk mensejahterakan masyarakat yang tertindas, baik di sekitar kita maupun mereka-mereka yang membutuhkan suara-suara kita. Buat teman-teman yang bergerak di bidang akademisi, ya, pengajar, dosen, guru, dan teman-teman lain pengajar lainnya sebagai relawan di pelosok-pelosok negeri ini, teruslah belajar mencerdaskan anak-anak bangsa, mencerdaskan masyarakat yang membutuhkan pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, dan nasihat-nasihat terbaik buat mereka. Seperti itu, Bang Son. Dan aja dari Siap. Mungkin ya ini mungkin closing statement terakhir ya, Bang Son. Closing statement dulu ya. Siap. Ya, closing statement dari saya, teman-teman semua. Untuk teman-teman pemuda di seluruh Indonesia, selamat Hari Sumpah Pemuda, meskipun sudah lewat. Dan selamat memasuki Hari Pahlawan Nasional, tanggal 10 November. Pesan saya buat seluruh pemuda di seluruh Indonesia, berbuatlah terus kebaikan-kebaikan sekecil apapun itu, meskipun kita tidak dihargai, tapi teruslah berbuat kebaikan untuk kebermanfaatan, untuk kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan negara. Mohon maaf atas segala kesalahan, Bang Son dan teman-teman semua. Terima kasih banyak. Nanti kita akan ketemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya. Terima kasih.